Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswindri Krisnawati dari mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. UHAMKA. Dalam PPL Aksi 1 ini, saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dengan model saintifik dalam bab konsep virus. Oke, selamat pagi semuanya. Silahkan pimpin doa dulu sebelum masuk materi pelajaran baru. KM-nya, Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, fantastik. Allahu Akbar. Oh ya, semangat lagi. Alhamdulillah, fantastik. Allahu Akbar. Oke, terima kasih semuanya. Oke, untuk siang hari ini, ya, apakah ada yang tidak masuk? Malika? Untuk hari ini hadir. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan selalu sehat, jaga kesehatannya untuk bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Untuk materi kita hari ini adalah tentang virus. Tapi sebelum masuk ke materi kita tentang virus, nah Ibu mau tanya nih, materi yang sebelumnya minggu lalu, ya. Minggu lalu belajar kita tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu kan ada hal-hal yang menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati. Apa sih hal-hal itu yang merusak keanekaragaman hayati? Bunga, apa Bunga? Pertama ada karena keluarga, ada penebangan pohon, dan ketiga itu ada bencana alam, Bu. Oke, berarti dia ada dua faktor ya. Penyebabnya bisa faktor karena faktor alam, seperti bencana alam, ya, kebakaran. Kemudian ada juga faktor dari manusia itu sendiri ya. Ya, seperti itu ada tadi dengan penebangan pohon ya. Kemudian ada juga penangkapan hewan-hewan liar. Kemudian kalau misalkan untuk melestarikannya, upaya melestarikannya apa sih Kaila? Dengan cara reboisasi, yaitu melakukan penghijauan kembali antara alam menjadi hijau, atau bisa dengan pelestarian. Oke, terima kasih Caila. Oke, itu untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang virus. Nah, sebelum masuk ke materi itu, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Kalian amati. Bentuknya kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau orang sakit. Seperti yang kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya, bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang membantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa membantu melawan virus jahat dan melawan manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata ada yang mematikan kalau infeksi tubuh kita.
Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya membedain mereka? Ini banyak banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita kan mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Sebenarnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap menyerang tubuh dengan memperbaiki diri atau menghasilkan racun dan akhirnya mengganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago dengan kita, karena bisa ngenalin dan targetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan robos masuk ke dalam sel itu, hack into cell, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget dengan kita, seakan dia hidup dan bisa bikin selnya hidup. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk kebentukannya tinggi. Kalau semua virus yang kita jajari, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati atas lintasan galaksi bintang satu hingga 2000 galaksi lain. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi enggak juga. Makanya mereka dinamai makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak mengalami metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan gajah itu kita, manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mati. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara lawan. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam diri. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Oke, itu adalah sekilas tentang video tentang virus. Nah, dari pengamatan video ini, ya. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan nih. Nah, setelah kalian tadi mengamati video, ya, apa sih yang dilihat tadi bedanya virus dengan bakteri? Isya, apa? Dari video ini perbedaan dengan itu ada 4. Yang pertama dari bentuknya, bakteri adalah sel yang hidup, sedangkan virus adalah bentuk yang bisa juga. Yang kedua dari ukuran, bakteri memiliki ukuran yang kecil, namun virus berukuran jauh lebih kecil dari bakteri dan bisa dilihat oleh mikroskop biasa. Yang ketiga dari tumbuh kembang, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri, sedangkan virus cuma bisa bertahan jika numpang pada makhluk lain dan hingga sel-selnya rusak. Dan yang terakhir dari cara melawannya, kalau bakteri bisa menggunakan antibiotik, sedangkan virus menggunakan vaksin dan antibiotik. Oke, terima kasih Kesya ya. Itu adalah bedanya dari virus dengan bakteri ya. Oke, di sini pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana sih tadi ciri-cirinya virus? Rasya, apa Rasya? Ciri-ciri virus pertama berukuran sangat kecil, ukurannya itu 220 sampai 300 meter. Oke. Dengan diameter sangat kecil 11 nanometer. Kedua, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dan ketiga, virus bersifat parasit obligat, yang artinya virus hanya berkembang biak di sel-sel manusia. Oke, itu adalah dari ciri-cirinya virus. Nah, di situ tadi ada videonya. Bentuk-bentuknya itu macam-macam, bentuknya virus. Nah, bentuknya itu ada apa aja sih, Malika? Apa tadi? Virus ada 4, yang pertama spiral, yang kedua poligonal, yang ketiga bola, yang keempat kompleks. Oke, itu ya ada 4 bentuk virus berdasarkan tadi pengamatan video tadi. Oke, nah setelah kalian mengamati video, ya di sini ada buat apa sih nih kita belajar tentang virus? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah
Peserta didik mampu menguraikan sejarah virus dengan benar. Nah, nanti kalian belajar nih temuan virusnya itu siapa saja sih yang menemukan. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri. Jadi ciri-ciri virusnya itu ada berapa banyak, apa saja. Nah, kemudian struktur tubuhnya bagaimana. Nah, dari bagian-bagian tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mengurutkan reproduksi virus. Nah, reproduksinya bagaimana tahapannya secara daur litik dan daur lisogeni. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya adalah kalian silahkan buka handphonenya. Ibu sudah kirimkan Google Form untuk mengisi asesmen awal kamu tentang virus. Ya, silahkan diberi waktu 5 menit. Ayo dikerjakan sendiri. Tadi sudah ada sekilas untuk video-videonya tadi. 3 menit lagi ya. Sudah? Udah. Jangan lupa di-submit. Udah, Grimaldi? Udah, oke. Masih ada waktu 2 menit. Alma sudah? Udah, oke, siap. Rasya sudah belum? Sudah. Masih 2 menit ya. Kita masih menunggu yang lain. Ayo, bisa enggak? Tadi sudah lihat videonya sekilas. 1 menit lagi. 5 udah belum? Rido? Selo udah belum? Udah, oke. Ada yang belum selesai? Belum? Ya udah. Nge-like. Nggak ada kuotanya berarti. Harus beli kuota dulu. Jaringan. 1 menit lagi. Oke, habis waktunya. Oke ya. Itu adalah asesmen awal. Jadi jangan takut. Itu adalah kemampuan awal kamu ya sebelum menerima materi dari Ibu atau kita sama-sama belajar. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini kita akan membahas tentang materi virus yang tadi sebelumnya Ibu sudah ungkapkan ya. Kita akan belajar tentang sejarah virus, nanti tokoh-tokohnya sejarahnya itu siapa saja nih yang menemukan virus. Kemudian karakteristik virus yaitu mulai dari ciri-ciri, bentuknya seperti apa, bagian-bagian tubuhnya apa. Kemudian reproduksi virusnya itu bagaimana dia bisa memperbanyak diri. Nah, seperti itu nanti kita belajar cakupan materinya itu adalah ini. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kita buat kelompok dulu ya. Nah, di sini daftar nama-nama kelompoknya ya. Ini adalah nama-nama kelompok asal ya. Nanti kelompok asal di sini terdiri dari 5 kelompok. Nah, terdiri dari 6 siswa. Ya, nah kalian di sini sudah duduk bersama dengan kelompoknya kalian ya. Ini adalah 6 kelompok asal kalian. Ya, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2. Ya, itu kelompok asal. Kelompok 3.
Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, itu adalah kelompok asal kalian ya. Kemudian nanti akan dibentuk dengan kelompok ahli ya. Nanti di kelompok ahli, di sini nanti di kelompok asal Ibu berikan materi topik materinya ya. Setiap kelompok itu ada topik materinya. Sebentar, Ibu bagikan ke kelompok 1. Topik materinya udah, itu udah. Oke. Ini kelompok 2. Kelompok 5 ya? Sorry. 2, 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih topik-topik materinya. Setiap orang siswa memegang 1 ya. 3, sorry. Kelompok belakang sudah? Siapa yang belum? Oke, nah siswa sudah mendapatkan topik materinya? Sudah? Sudah. Nah, dari situ tim ahlinya ya, nanti kamu pelajarin di situ topiknya ya. Misalkan topik ahli yang pertama ya, nih yang pertama coba angkat tangan. Yang topik ahli yang pertama, nah di situ apa materi topiknya? Ya, sejarah virus. Nanti kamu pelajari tentang sejarah virus ya. Kamu siapkan bukunya, buku sumbernya yang kalian baca. Nanti mencari sejarah virus untuk topik ahli pertama. Kemudian yang kedua, ahli kedua, topik ahli kedua siapa yang kedua? Ya, nanti itu topik ahli kedua. Di situ materinya apa? Ya, struktur tubuh virus. Kemudian topik ahli materi yang ketiga siapa? Oke, di situ materinya tentang apa? Iya, ciri-ciri virus. Kemudian yang keempat, topik ahli yang keempat adalah tentang siapa? Reproduksi virus secara daur litik. Kemudian topik ahli yang kelima, siapa angkat tangan? Ya, reproduksi virus secara iya, oke, daur lisogeni. Kemudian yang terakhir adalah tabel virus yang keenam. Siapa yang keenam? Oke, siap. Nah, nanti dari tim ahli di sini ya, kalian berkumpul di meja yang belakang sesuai dengan topik materinya. Ya. Sebelum kalian pindah ke kelompok tim ahli, ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi topik materi yang sudah Ibu bagikan? Tidak. Oke. Di situ sudah ada, misalkan kamu cari sejarah virus. Nah, sejarah virus siapa aja? Di situ sudah ada topik materinya adalah gambar-gambar virus. Nah, gambar virus itu komponennya apa saja? Oke, silakan berarti berkumpul ke kelompok tim ahli. Silakan. Ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok lain ya. Nah, kamu bisa mencarinya dengan buku sumber yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Jangan lupa tulis nama ya, sama kelompok asalnya tadi, kelompok berapa. Waktunya kalian adalah 12 menit dari sekarang. Silahkan.
Buku sumbernya bawah. Bawah. Kamu buku sumbernya mana? Dibuka. Buku sumbernya. Tahapannya dijelasin ya. Buku sumbernya dibuka. Bisa kalian kalau tidak paham bisa cari di Mbah Google. Bisa sharing dengan teman kelompoknya. Iya, bisa sharing dengan teman kelompoknya. Ini aku kasih tahu. Dapatnya apa di situ? Ini aku kasih tahu sih. Bukunya dibuka. Ambil dibuka bukunya. Mana? Materinya apa? Sejarah. Nah, cari. Nah. Dibaca, temuannya ada berapa di situ? 4. Kamu gak bawa buku sumber? Udah di situ. Buku hijaunya nggak ada? Nggak bawa? Dibuka nih. Di sini, Mbak Google-nya juga boleh dibuka. Ada nggak di situ tahapannya? Tuh ditandain. Ya. Fase itu sama betul. Coba cari. Ada buku sumber lain nggak? Ini bukan itu. Coba cari. Kalau eklifase itu dia namanya apa? Mengambil alih dia namanya. Coba cari. Ini kan tadi dia udah masuk nih. Tuh. Nah, dia di sini berarti ada 2 nih DNA-nya. Berarti dia ngapain? Ngambil alih. Coba cari, bener nggak? Cari di buku.
Kalau di buku ini, Bu. Salah. Nah, sini nggak ada. Apa, Bu? Lewat itu di sini. Di sini lengkap ya? Iya, kalau di situ nggak lengkap, makanya disuruh bawa 2 kan buku sumbernya. Saya cari di Google kalau kamu kurang pasti. Ketemu? Ada. Nih. Silahkan. Yuk. Apa yang susah? Sel. Ya, Bu. Udah selesai. Jangan lupa nama. Udah, oke. Dibuka buku sumbernya. Cari fungsinya, setiap bagiannya apa. Ya. Ada nggak di buku tadi? Ada Love Ada. Oke. Cepet bener ini kelompok ini udah selesai. Oh, kerjasama yang kuat, solid dong, pasti. Nih, yang ini paling banyak. Gimana, udah selesai belum? Sampai mana? Bisa berbagi kalian. Yang satu nyari ini, yang satu nyari ini. Saling berbagi, saling ini biar cepet selesai karena waktunya hanya 12 menit. 2 menit lagi ya. Tata cara penulisannya loh yang benar. Penulisan virus, nama virus. Ayo, udah selesai. Satu menit lagi. Ini mah udah selesai nih kelompok ini. Ayo, 1 menit lagi. Udah kelar. Udah, ini mau bikin cerita kayaknya nih. Panjang bener. Ya, sejarah virus bikin cerita ini mah. Jadi banyak. Jadi novel. Bisa. 1 menit. Jangan lupa nama. Nama sama kelompoknya. Hah? Nama panggilan atau nggak bisa tuh, ntar ngeceknya susah. Ke nama depan, nama lengkap.
Jangan-jangan tadi ngisi GF pakai nama panggilan lagi, nggak nama. Udah. Udah. Nih yang belum, yang banyak reproduksi daur lisogeni nih. Almas, kelompoknya Almas, udah belum? Kelompoknya Arskai. Karena dia ada lisogeni yang 10 tahapan. Bisa cari di Google. Satu jawaban, satu semua ya, kompak ya. Karena satu sumber, banyak sumber. Udah semua 15? Coba. Ini jangan disingkat. TYLCV apa? Nah, dipanjangin. Ya. Terus apa lagi? Jangan nama virusnya dengan nama singkat. Nah nih, panjangin. Namanya apa? Panjangannya apa? Nama virusnya. Oke, yang ini sedikit lagi, ini udah selesai. Yang tim ahlinya tabel virus, yang sejarah virus sudah? Ayo dipercepat. Yang di pojok sudah? Sudah. Farel sudah. Alma sudah belum? Ayo dipercepat waktunya. Karena kalian akan berdiskusi kembali dengan kelompok tim asal. Udah kelompoknya Mas yang tim ahli sudah. Ini sudah. Oke, sudah habis waktunya untuk kalian saling bertukar informasi dengan tim kelompok lain ya, di tim ahli. Sekarang bersiap kembali ke kelompok asal untuk memberikan materi. So, silakan balik dulu ke kelompok asal. Oke, silakan duduk dulu. Ya. Oke. Dengarkan. Kalian sudah mendapatkan materi tadi kan dari kelompok ahli bersama tim-tim ahli. Nah, sekarang kalian kembali ke kelompok asal, berarti kamu dapat materi berapa? 6 kan? Nah, tapi dari 6 materi itu yang dapat mengetahui hanya 1 orang kan? Masing-masing materi, teman yang satunya belum tahu. Kamu dapat apa tadi di tim ahli? Nah, di sini di tim asal, kamu berbagi informasi dengan teman yang lainnya. Misalkan yang menjelaskan yang pertama sejarah virus tadi siapa? Jelaskan ke teman-temannya. Kemudian yang kedua gantian, struktur tubuh virusnya dijelaskan ke teman-temannya. Paham? Paham. Oke. Silahkan dimulai waktunya 15 menit.
dapat melewati Siapa nih yang jelasin? Oh. Karena yang kedua, yang lihat. Udah bahas tentang virus, ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini berfungsi sebagai tempat asam urat dan kalsit. Yang kedua ada bagian kapsir, itu sebagai pelindung. Namanya siapa sih? Nesa. Oke. Dengan bebas tepat sila itu jelas yang kedua oleh virus bisa tidak artinya virus hanya dapat berkembang bisa karena manusia virus lain lepas banyak varian Ini siapa yang jelasin namanya? Dimas. Oke, di mana Dimas?
Ini udah siapa jelasin? Anastasia. Oke. Tadi udah nih, tadi udah. Tinggal ini, siapa namanya? Siva ya? Apaan? Bagian apa Siva? Oh, bagian 6. Udah. Iya boleh. Bimo udah belum? Udah selesai. Udah tahu. Siapa tadi sejarah virus? Apa? Coba kamu ibu mau tahu. Ini sejarah virus. Siapa temunya? Aduh, namanya ribet Bu. Ayo. Jam. Siapa? Siapa? Penemu terakhir. Adolf Meyer yang pertama. Udah. Ini siapa? Sena udah terakhir. Ini siapa? Sena. Oh, Feby. Udah lengkap? Hah? Udah lengkap semua. Coba ditanya sejarahnya siapa pertama. Ayo. Siapa pertama? Pertamanya. Karena bagian kamu tadi. Bukan. Oh, bukan. Yang kedua siapa? Dua. Ayo. Yang kedua Dimitri Ivanovsky. Iya, Dimitri Ivanovsky. Terakhir, yang terakhir? Terakhir Wendell Stanley. Iya, oke. Wendell Stanley. Iya, udah. Oke. Waktunya 2 menit lagi. Sudah? Oh, ini belum. Oh, udah. Kelompok 5 sudah? Sudah semua? Oke. Kelompok 1 sudah dijelaskan ke masing-masing anggota kelompoknya? Udah, tadi udah dijelasin ulang sama Farel apa siapa penemunya walaupun dia bukan bagiannya. Kalau yang ini komponen virus tadi ada apa saja? Iya. Bagian-bagiannya ada apa? Terus kapsid, asam nukleat. Nah, banyak ya. Kalau ini tahapan virus, reproduksi, daur litik, ada berapa?
Ada apa? Absorpsi, penetrasi, eklivase, sintesis, perakitan, terus fase oke. Yang belakang, yang daun lisogeni, ada apa aja? Terus, terus, terakhir, berarti ada berapa? 10 ya. Ciri-ciri virus tadi apa? Terus? Terus? Oke, yang kedua? Kalau pakai mikroskop biasa bisa nggak? Tidak bisa. Yang ketiga? Terus? Oke, itu ya. Nah, kalian sudah dapat informasinya dari berbagai temanmu yang ada di satu kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk menyelesaikan tugas tadi. Kalau kamu sudah sudah menyelesaikan tadi yang penjelasan dari materi kamu yang diterima dari kelompok dari teman kamu, penjelasan teman kamu. Oke, ini untuk kelompok 1. Tulis nama anggota kelompoknya ya. Kelompok 5. Ini Eudia. Sel. Kasih ke Selo. Nih, belakang. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Silakan. Ya. Ya, di bawahnya. Tulis manual ya. Di bawahnya. Tadi ada yang mau ke toilet, nggak jadi ke toilet. Jaratul. Gampang kan soalnya? Gampang, tinggal mindahin yang dapat dari tadi di kelompok ahli. Ya. Iya, nambah di bawahnya. Nggak kebagian. Ya, 15 menit doang waktunya ya. Ini tinggal main aja, pindah ke sini. Enggak. Yang tadi kamu dapat ini kan. Ya, waktunya cuma 15 menit. Nanti baru presentasi. Hah? Bolehkah? Oh, tidak boleh. Nanti jamnya mundur dong.
Karena biar kalian gak pramuka kan. Nggak boleh lah. Harus tepat waktu. Hah? Hah? Takutnya presentasi ketawa. Ketawa, emang ada yang lucu. Maksud tadi yang nulis beda, yang bukan dia tim ahli atau biar tahu. Ketawa. Kita jadi pelawak aja kalau ketawa. Jadi, tuh gantian, yang ciri-ciri siapa? Yang ini juga soalnya cuma berapa? Cuma 4. Hah? Yang itu namanya Iya, namanya aja. iya. Ini namanya belum nih. Namanya. Iya, yang nggak kebagian nama depan. Nanti susah nilainya. Nama depan, nama lengkap juga boleh. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Sama kelompok asalnya, kelompok berapa. Apa? Sky? Mana? Kosong ABC. Boleh, boleh. Boleh. Tapi nanti pas dijelasin, dibacain itunya, deskripsinya. Ayo nih lempar-lemparan tugas, malah suruh nulis. Parah Bu, parah Bu. Nih malah tidur, kepalanya malah di bawah. Besok bawa kasur di sini, mau tidur. Lagi nulis Michelle. Ntar jangan bagiannya tugas di tim asal dia, suruh nulisnya dia nih. Hah? Selo tadi tugasnya apa emang? Bukan di tim asal. Tim itunya bukan di situ ya? Bukan. Ya udah. Udah buruan waktunya 15 menit doang, 10 menit lagi. 10 menit lagi kan waktunya cuma 15 menit. Nanti belum diskusinya. Belum presentasi. Nanti kalau presentasi tinggal bacain ininya aja. Kamu bagian kelompok 5 berarti yang tadi. Hah? Isogenik saya maksudnya. Yang materi yang lisogenik ya. Ini lagi baik. Yang mana itu? Ayo. Nanti kalau maju ke depan dibaca itunya deskripsinya. Udah ditulis nggak Pak? Kalau deskripsinya nggak ditulis nggak apa-apa? Tulis aja ininya apa A, misalkan ininya B gitu dari sini. Nanti tinggal dibacain gitu. Pas presentasi tinggal bacain.
Udah sampai mana ini? Nggak usah pakai fungsinya, itunya aja. Bagannya aja, komponennya aja, namanya. Nama dianya aja. Iya. Kalau yang keempat sama kelima tinggal tulisnya A, B, C gitu loh. Jadi pas nanti kalau bahas maju ke depan tapi dibaca deskripsinya. Ini sampai mana ini? Oh, dia udah nomor 4. Nomor 5-nya udah. Apa? Ini LKPD-nya. Disebut misalkan LKPD-nya yang tadi itu apa? Jadi kan kamu udah belajar dari kelompok asal kan? Sudah jelasin lagi udah 2 kali kamu dapat. Berarti kamu sudah paham. Berarti tinggal hasil penjelasan itu kamu tuangkan di situ di LKPD itu. Jadi, iya, presentasinya hanya menjelaskan di LKPD aja. Gitu. Misalkan kayak tadi misalkan kamu kebagian nomor berapa? Ya, daur litik berarti yang ada di soal LKPD daur litik itu apa? Berarti nanti dijelasin itunya, misalkan ini deskripsinya yang mana? Iya, boleh. Nanti yang satu tinggal yang jawab soal. Gitu. Tunjuk aja siapa bagiannya, jadi semua ngomong. 5 menit lagi. Lima menit lagi. Katanya udah tadi nomor 4. Oh belum, itu nomor 3. Udah, nomor berapa? Mana tahapannya? Absorpsi plus penetrasi, ngapain dia? Mana menempel? Menempel mana bagiannya tuh? Menempel, nama lainnya apa berarti? Indonesianya, persamaannya menempel berarti apa? Berarti jawabannya apa? Diplesetin doang itu. Berarti tinggal disalin aja loh bawahnya. Ya nanti dibacain tapi ya. Bentukan fage. Ayo yang lainnya dibantu ini, dia kerja sendiri. Berarti kerjasamanya kurang nih. Disuruh ngerjain sendiri. Yang mana? Apanya? Nomor 4 sama nomor 5. Deskripsinya. Ya boleh ABC-nya, tapi nanti pas ada saat presentasi kamu bacakan. Udah, kelompok 1? Udah. Ya, nanti bersiap buat presentasi pertama ya. Kelompok 1 sudah selesai. 3 menit lagi. Kelompok 2 mana? Udah. Ya, 3 menit lagi.
Nanti presentasinya kalian hanya menjelaskan di bagian apa namanya pengisian LKPD ya. Kelompok 2 belum, kelompok 3, mana kelompok 3? Belum. Hah? Enggak, dari LKPD. Kamu bagian presentasinya tentang sejarah virus. Berarti kalau ada yang nanya sejarah virus, kamu bisa dibantu dengan yang tadi kamu dapat di tim ahli. Gitu. Pertanyaannya bisa mengurai dari situ. Kalau misalkan kamu bagiannya, misal maju presentasinya bagian reproduksi virus, ya kamu bacainnya di LKPD. Tapi kalau ada di luar LKPD ini boleh kamu jawab. Kan tadi kamu udah belajar di tim ahli tentang reproduksinya virus. Jadi harus tahu gitu. Ya, ini mah cuma aplikasi. Oh, kamu udah paham belum sih dari sini? Dituangkan ke situ gitu. Kalau sini kamu udah paham, semuanya udah paham, berarti tinggal mengisi ke situnya gampang. Gitu aja. Dipanjangin nama virusnya. Jangan pakai nama singkat. Kenapa? Per kelompok nggak usah, nanti yang nyebutin itu yang nanya aja, yang bertanya. Nah, jadi untuk yang bertanya aja. 2 menit lagi. 2 menit lagi untuk pengisian apa namanya LKPD. Panas ya, maklum, belum dicuci AC-nya kan. Ya, ayo 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 gimana? Dikit lagi, kelompok 3. Kelompok 4 dicek. Kelompok 5. Nanti pada saat presentasi ya, kalian dibacakan itu hasil LKPD-nya ya. Nggak usah perkenalan kelompok. Ya, tinggal tampilkan saja kelompok ini buat presentasi seperti itu. Langsung dijelaskan LKPD-nya. Sudah habis waktunya? Ya. Sudah habis waktunya, kita mulai untuk presentasi ya. Oke. Presentasi yang pertama silahkan untuk maju kelompok 1 untuk membahas tentang sejarah virus. Iya, biasa kalau buat presentasi. Nggak usah, salam saja. Sama dijelaskan ininya, apa namanya, materi yang kamu dapat itu tentang sejarah virus itu apa. Nanti baru ada sesi pertanyaan, baru kamu buka. Sudah, Bimo? Bimo. Dido duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai sejarah penelitian. Pertama ada dari Adolf Meyer, objek penelitiannya itu mencapai pada tembakau. Jadi Adolf Meyer ini menemukan ucapan tembakau yang diketahui sebagai bakteri. Lalu ada Dimitri Padovsky, objek penelitiannya itu sebagai tembakau yang disaring. Jadi ini meneliti ekspor daun tembakau yang disaring dalam minyak bakteri, lalu ditemukan bahwa bakteri yang ukurannya sangat kecil. Lalu ada Martinus, objek itu ekspor daun tembakau dan bakterinya. Martinus ini membuktikan bahwa infeksi tersebut dapat berkembang biak dan dia juga
sebagai bakteri Halospani. Dan terakhir ada Weddellstonii. Bakteri itu ekstraknya dan ditemukannya virus itu. Weddellstonii melakukan penelitian dalam mengisahkan ekstraknya, namun mikroorganisme masih tetap hidup. Kemudian yang dipisahkan adalah yang diketahui pada saat itu adalah bakteri dan ternyata berhasil mati. Dan ditemukan virusnya bernama virus pembakar musaik. Oke, itu adalah penjelasan dari kelompok 1 tentang sejarah virus. Oke, selanjutnya dibuka. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan berdiri, nama dan nama kelompoknya dari mana, pertanyaannya apa? Jadi siapa yang berhasil menemukan pertemuan menjawab ya. Jadi yang berhasil menemukan virusnya itu Weddellstonii pada tahun 1935. Dia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang bernama tobacco mosaic virus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada di sebelah ya, presentasi dari hasil. Nggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu adalah sejarah dari virus ya. Ada 4 ilmuwan ya. Oke, kelompok 2 maju tentang struktur tubuh virus. Muter ke sana ya. Sambil ditampilin gambarnya, sambil dijelaskan bagiannya. Oke, coba didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan atau diskusi dari kami. Pada bagian pertama yaitu ada kepala, ada kepala. Di dalam kepala itu terdapat yang berbeda pada vaksin dan terdapat yaitu asal sumber. Selanjutnya Ada yang ingin bertanya? Silakan sebutkan nama dan asal kelompoknya. Ada yang bertanya lagi? maka saya baca dari kelompok 2 dari pertanyaan di kelompok 1 vaksin virus itu dari apa? Jadi jawab, vaksin virus itu tergantung dari senyawa protein yang disebut sebagai kaktomar dan juga dari 1 atau lebih jenis protein kaktomar dan yang saling berkaitan untuk vaksin kaktomar. Lagi? Jika tidak ada, bisa ditutup. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tentang komponen virus. Sudah? Oke, silakan cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 presentasinya. Sekarang kelompok 3 itu tentang ciri-ciri virus. Apa aja sih ciri-ciri virus itu? Itu namanya kenapa di samping? Mau ke depan, kalau nggak apa-apa nak, kamu lihat bisa. Geserin Grimaldi, kamu ke sana dulu.
Dah. Oke, ciri-ciri virusnya apa saja? Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan menjelaskan tentang virus. Pertama ada virus ukuran sangat kecil. kedua yang memiliki banyak varian itu dapat Yang kelima terdiri dari genetika DNA dan DNA. yang sifatnya dari makanan. Ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri virus? Silakan berdiri. Namanya siapa? Dari kelompok yang bertanya, mengapa virus dikatakan sebagai benda mati? Ya, yang jawab virus dapat dikatakan benda mati jika virus berada di luar tubuh makhluk hidup atau dalam keadaan keselamatan, karena virus tidak dapat berkembang biak saat dalam keadaan keselamatan. Nah, ini sebenarnya saya tidak kelompok 4 ingin menanyakan kenapa virus dikatakan sebagai parasit. Ciri virus salah satunya adalah bersifat parasit. Ah, ya obligat, sama aja obligat atau obligat. Jadi virus adalah dengan misalkan Itu Rido ya? Tobacco. Ah, namanya tahu dan tidak oke sebentar. Jadi inang yang cocoknya cuman itu. Jadi nggak bisa dia pindah ke lainnya ya. Misalnya tadi tobacco mozaik pindah ke manusia, bisa nggak? Nggak bisa karena dia udah punya spesifiknya. Ya, tertentu, bagian tertentunya itu jadi apa? Spesies makhluk hidup yang dia tumpangi itu apa? Oke, ada yang mau tanya lagi? Tentang ciri virus? Nggak ada? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Kelompok 3. Pelan-pelan, Lia. Kasih jalan. Itu Almas geserin mejanya sedikit. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 menampilkan reproduksi virus daur litik. Siap? Nanti yang ingin bertanya siapkan pertanyaannya. Nah, ini reproduksi daur litik. Kalau reproduksi itu agak panjang ya. Jadi harus kalian pahami tahapan-tahapannya. Jadi kalau masih kurang jelas atau ingin bertanya bisa langsung ke kelompok 4. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijelaskan tahapan dalam pertama ada absorpsi dan penetrasi. Oke. Deskripsinya yaitu Pak virus merekat pada jenis sel bakteri, transkriptor, dan juga DNA Pak virus masuk ke dalam sel bakteri. Yang kedua ada penyatuan atau penggabungan. Pada tahapan penggabungan DNA virus mulai bergabung dengan DNA sel inang dan akan mengalihkan peranan DNA sel inang. Lalu yang ketiga yaitu replikasi dan mutasi. Itu pembentukan diri dan komponen-komponen sel atau dirangkum menjadi bakteri. Lalu yang keempat adalah yaitu logam menjadi dewasa keluar. Ada jawaban yang lain nggak dari kelompok lain? Sama nggak jawabannya? Yang nomor 4 dengan yang dijelaskan atau yang dikerjakan oleh kelompok 4. Ada yang beda nggak? Apa semuanya sama? Sama, oke lanjut. Apakah ada yang Oke, nama dan kelompoknya. Saya coba dari kelompok 2 yang berkaitan ada DNA virus Nah, bagaimana DNA virus dapat masuk ke dalam tubuh
bakteri, ujuk-ujuk di dalam. Izin menjawab, yaitu komponen virus di bagian bawah dasar itu ada yang namanya jarum penusuk. Coba lihat gambarnya, ada nggak? Gambar virusnya mana? Ya, dilihat gambar virus di situ ada papan dasar nggak? Nah, di bagian bawahnya ada siapa tadi, Almas? Ada ini jarum penusuk. Nah, jarum penusuk, dilihat di situ gambarnya sama. Nah, dia fungsinya buat apa? Dia ini menghasilkan enzim biotin yang dapat menyobek atau mengikis sel bakteri sehingga DNA dapat masuk, DNA virus dapat masuk ke tubuh. Oke, jadi dia itu punya enzim di jarum penusuknya, namanya enzim lisozim. Ya, jadi dia merobek dinding sel bakteri. Jadi kalau udah berobek, baru dia si DNA virusnya baru bisa masuk ke dalam tubuhnya bakteri. DNA virusnya masuk. Siva, jelas nggak? Oke. Apakah ada yang pertanyaan? Saya ingat satu misalnya, apakah virus ini hanya dapat reproduksi di dalam tubuh bakteri? Maka dapat yang lainnya. Menjawab, virus bakteri hanya dapat bereproduksi di dalam tubuh bakteri karena bakteri adalah inang dan dapat didapatkan oleh bakteri. Oke, jelas? Jadi inangnya yang cocok saja. Jadi kalau dipindah ke tempat lain tidak bisa, kecuali dia bermutasi ya. Seperti halnya kemarin waktu kita COVID corona kan. Kalau corona dia tadinya awalnya dari mana dia hewannya? Hewannya siapa tadinya harusnya? Kelelawar kan. Nah, dia bisa bermutasi berpindah ke manusia karena ada manusia yang memakan daging kelelawar itu. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya nggak lainnya? Tidak, oke, lanjut. Yang Tutup. berasal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, kelompok terakhir. Yuk, 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 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan menjelaskan tentang reproduksi dan olah bisa diberikan. Pertama itu ada fase akut. Itu fase cabut ekor virus meninggal pada membrana. Yang kedua ada fase injeksi, yaitu fase virus merusak di sel hidup dengan enzim lisozim yang memasukkan DNA pada dari DNA salinan lalu terjadinya lah ikut yang keenam fase di mana virus mengambil alih DNA itu. Dan juga ada fase virus merusak DNA di mana yang menggunakannya sebagai ramah dan ada masih fase virus juga terbanyak DNA. Fase virus mulai dibebaskan dari udara. Kalau saya di masa maaf dan kelompok 4, apa perbedaan dari reproduksi virus
Titik. Siapa sih namanya? Kalau di dalam negeri ada kegiatan apa, jadi saja usahakan. Kalau di dalam negeri ada sertifikasi, tapi kalau di Nusa Dua itu cuma jadi tetap bergabung dengan DNA atau KNA. Nah, kalau di dalam negeri kalau di Adakah yang mau bertanya lagi tentang daur lisogenik? Ada 10 tahapan. Nggak ada? Oke. Ya udah dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus kelompok 5. Terima kasih. Oke, dari penjelasan ketiga kelompok itu ya tentang virus, mulai dari sejarahnya, ciri-cirinya atau struktur tubuh virusnya seperti apa ya, kemudian reproduksinya seperti apa. Nah, itu kalian sudah dapat materinya. Untuk materinya sudah sampai di sini. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, selanjutnya adalah untuk refleksi atau merangkum. Jadi, siapa yang mau merangkum dari hasil kegiatan ini? Ya, Farel. Apa hasil yang kamu dapat? Saya harus menyimpulkan bahwa ada 4 jalan virus. Di antaranya ada Dimitri Virus, Martinus Beijeri, itu hanya ada Wendell Stanley. Oke, Wendell Stanley. Berarti dia ada 4 ilmuwan. Oke, kalau itu dari sejarah virus. Kalau yang kedua dari ciri-ciri virus. Ya, Lisia siapa? Anissa. Iya. Yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil ya. Oke. Antara 20 hingga 300 nanometer dengan diameter itu 17 nanometer. Yang kedua, virus hanya bisa dilihat dengan mikroskop khusus, itu mikroskop elektron. Dan yang ketiga, virus bersifat parasit obligat, yang artinya virus dapat berkembang biak di sel-sel non-vital. Oke, terima kasih Anissa. Oke, kalau reproduksi daur litik, siapa yang mau jelasin? Tahapannya siapa aja? Oke, Rido. Pertama ada pemeriksaan. Oke, pertama absorpsi, Kedua ada pemeriksaan. injeksi, Ketiga pemeriksaan. ekrivase, sintesis, Kedua ada pemeriksaan. replikasi. Yang ketujuh? Oke, terima kasih Rido. Oke, yang terakhir daur lisogeni. Zeratul, oke, yang mau rangkum gimana lisogeni? Ada berapa tahapan? Ada 10 tahapan. Oke. Ada fase absorpsi, Oke. ada fase injeksi, Oke. fase penggabungan, Oke, yang keempat. Oke. fase pemisahan, fase ekrivase, ada fase sintesis, ada fase replikasi, ada fase perakitan, lalu yang terakhir ada fase Lisis. Oke, itu adalah ada 10 tahapan di daur lisogeni. Oke, Ibu cukupkan materi untuk hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini ada asesmen akhir yang kalian harus kerjakan. Silakan buka handphonenya. Waktunya 5 menit. Baterainya habis. Ya. Jangan lupa namanya, jangan nama depan atau jangan nama singkat. Nama panjang. Mati.
Bisa nggak? Nge-lag. Sudah? Jangan lupa di-submit. Sudah? Oh, belum. Hah? 100? Yakin? Nembak berarti. Udah? Oke, waktunya habis untuk asesmen akhir. Nah, untuk tugas berikutnya, untuk materi selanjutnya untuk minggu depan. Nah, kalian cari artikel, ya, artikel tentang penyebaran virus. Nah, kelompoknya masih kelompok ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 misalkan artikelnya tentang virus HIV, ya, cari di Google, di print, minggu depan dibawa. Kemudian kelompok 2 tentang herpes, virus herpes. Yang ketiga itu tentang cacar, virus cacar. Yang keempat itu tentang virus corona, ya. Yang kelima adalah tentang virus rabies, ya. Cari artikelnya, ya, untuk bahan minggu depan. Oke, Ibu cukupkan untuk materi hari ini, ya. Semoga ilmu yang kalian dapat untuk hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Pimpin doa, silakan. KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Aduh ya Ibu, mau rapiin dulu atau